Di bawah kepungan arus gaya hidup instan yang tak pernah berhenti, kita hidup dalam sebuah ekosistem yang menuntut segalanya serba cepat. Sebuah inovasi yang awalnya datang sebagai solusi, namun perlahan berubah menjadi ekosistem yang memangsa keputusasaan. Pinjaman online atau yang biasa kita sebut pinjol, telah bermutasi dari sekadar inovasi finansial menjadi sebuah institusi bayangan yang menembus batas-batas privasi, psikologi, dan tatanan sosial masyarakat modern. Sistem ini tidak bekerja secara kebetulan. Ia dirancang dengan algoritma yang presisi, memanfaatkan celah psikologis manusia yang sedang rapuh, dan didukung oleh struktur upah pekerja yang stagnan di saat biaya hidup terus meroket. Pinjol yang dulunya digadang-gadang sebuah solusi keuangan yang praktis, justru menjerat begitu banyak jiwa dalam lingkaran utang yang tak berujung. Bahkan di tengah ekonomi yang sulit, industri ini meraup keuntungan luar biasa dari melemahnya kapasitas ekonomi sebuah bangsa. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah aplikasi sederhana berukuran tidak lebih dari 50 MB di ponsel kita, mampu memanipulasi psikologi, merusak struktur sosial, hingga mengontrol masa depan finansial seseorang? Dan di video kali ini, kita akan memahami jauh lebih dalam anatomi pinjol yang begitu marak dan siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kerapuhan sistem modern ini. Bersama Sisi Skema. Untuk memahami maraknya fenomena pinjol, kita harus kembali ke awal mula kemunculannya, sebuah era yang ditandai oleh percepatan transformasi teknologi digital. Perkembangan ini mendorong lahirnya finansial teknologi atau yang kita kenal sebagai fintech, sebuah integrasi antara layanan keuangan dan teknologi yang mengubah model bisnis konvensional menjadi lebih modern. Jika dahulu transaksi keuangan memerlukan kehadiran fisik dan uang tunai, kini semuanya dapat dilakukan secara daring dalam hitungan detik. Fintech hadir seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi informasi, serta tuntutan hidup yang cepat. Melalui fintech, kendala dalam transaksi seperti keterbatasan waktu untuk ke bank, kesulitan mengakses ATM, atau ketidaknyamanan layanan dapat diminimalkan. Model keuangan digital ini pertama kali diperkenalkan oleh Zopa pada tahun 2005. Zopa merupakan institusi keuangan di Inggris yang beroperasi di bidang jasa pinjaman uang. Zopa menjadikannya sebagai perusahaan peer-to-peer lending pertama di dunia, dan dari sini muncul sebuah gelombang baru dalam dunia keuangan modern. Fintech secara perlahan mulai mengambil alih fungsi-fungsi finansial yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh institusi konvensional. Fintech sendiri meliputi berbagai layanan keuangan berbasis daring, seperti investasi, pembayaran, transfer dana, peminjaman uang, perencanaan keuangan, hingga perbandingan produk keuangan. Teknologi finansial ini memiliki kemampuan untuk mempermudah proses transaksi antara pihak-pihak yang berbeda melalui akun dengan jangkauan jarak jauh atau dikenal dengan virtual account. Menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, pinjaman online merupakan penyelenggaraan layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk membuat perjanjian secara elektronik melalui jaringan internet. Oleh karena itu, layanan pinjaman online membutuhkan virtual account sebagai sarana untuk mengakses dan mencairkan pinjaman dana. Pertumbuhan pinjol di Indonesia tidak terjadi dalam ruang kosong. Industri ini tumbuh subur di tengah kondisi ekonomi yang tidak adil. Dikutip dari data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, rasio Gini Indonesia berada di angka 0,38. Angka itu menunjukkan ketimpangan yang cukup dalam antara mereka yang hidup berkecukupan dan mereka yang hidup di tepi kemampuan. Sementara kebutuhan hidup terus naik, upah real sebagian besar pekerja informal cenderung stagnan. Harga beras naik, harga sewa naik, tagihan listrik naik, biaya sekolah anak naik, tapi penghasilan stuck, tidak kemana-mana. Ditambah lagi pandemi COVID-19 datang dan menghantam segalanya. Jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. UMKM yang selama ini bertahan pada penghasilan yang tidak menentu, akhirnya tutup satu persatu. Disinilah momentum pinjol tumbuh di tengah kekeosan yang seolah menjadi penyelamat. Kontan dalam artikelnya menyatakan, pinjaman fintech lending melesat 91,3% jadi 155 triliun rupiah sepanjang tahun 2020. Industri ini tumbuh subur saat pandemi melanda. Namun di sisi lain, ada yang lebih mengejutkan. Apa yang terjadi di luar pengawasan industri ini, yaitu muncul pinjol ilegal. Pinjol ilegal tumbuh sangat drastis di tengah keruwetan ekonomi saat pandemi. Mereka beroperasi tanpa aturan yang dampaknya jauh lebih menghancurkan.
Menurut siaran pers Satgas Waspada Investasi OJK, sejak 2018 hingga 2022, lebih dari 4.000 entitas pinjol ilegal berhasil diblokir. Tapi entah kenapa, setiap yang diblokir muncul kembali dalam nama baru dengan aplikasi baru, dengan server baru. Dan mungkin di titik ini, pertanyaannya bukan lagi sekedar kenapa pinjol ilegal sulit diberantas. Karena jika dipikir secara mendalam, aplikasi itu tidak akan terus bermunculan kalau tidak ada yang terus memakainya. Artinya, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar aplikasi ilegal. Ada tekanan ekonomi, ada rasa putus asa, ada kebutuhan mendesak yang membuat orang rela menekan tombol setuju, bahkan ketika mereka tahu resikonya. Dalam buku David Graeber yang berjudul Debt: The First 5,000 Years, ia menulis bahwa utang bukan sekedar transaksi ekonomi, utang adalah hubungan kekuasaan. Ia mengatur siapa yang berhutang kepada siapa, ia menentukan siapa yang punya kontrol dan siapa yang tidak. Pinjol bekerja dengan logika yang persis sama. Ia tidak masuk dengan terang-terangan menawarkan hutang. Ia masuk lewat celah yang paling rentan, kebutuhan mendesak yang tidak bisa menunggu lama. Sebuah penelitian ilmu perilaku dalam studi Sandhill, Mulainathan, dan Eldar Shafir pada tahun 2013 yang kemudian dirangkum dalam buku mereka berjudul Scarcity: Why Having Too Little Means So Much, menjelaskan bahwa ketika manusia berada dalam kondisi kekurangan finansial, kemampuan kognitif untuk menunda kepuasan dan menghitung konsekuensi jangka panjang mengalami penurunan yang signifikan. Otak masuk ke dalam mode bertahan hidup, dan dalam mode itu, solusi cepat selalu terasa lebih nyata dari konsekuensi jangka panjang. Pinjol memahami ini lebih baik dari siapapun. Ia tidak memanfaatkan kebodohan, melainkan ia memanfaatkan kondisi. Karena bagi sebagian orang, pinjol bukan lagi pilihan finansial. Ia sudah berubah menjadi tombol darurat kehidupan seseorang. Ditambah lagi, minimnya persyaratan administratif dan proses yang cepat, menjadikan pinjol pilihan yang sangat mudah diakses, bahkan terlalu mudah untuk dijangkau masyarakat luas. Kemudahan yang ditawarkan pinjol menyimpan sisi gelap yang membawa kita pada puncak konflik fenomena ini. Salah satu aspek paling krusial adalah jebakan psikologis dan sosial. Bagaimana tidak, bunga harian maksimum pinjol yang terdaftar legal adalah 0,3% per hari. Seolah terdengar kecil, sangat kecil, hampir tidak terasa. Tapi jika dikonversi ke dalam 1 tahun penuh, itu setara dengan 109,5% bunga per tahun. Sebagai perbandingan, bunga pinjaman bank konvensional rata-rata berada di kisaran 8 hingga 24% per tahun. Bahkan terkadang, kredit pemilikan rumah lebih rendah dari itu, berkisar antara 3,7 hingga 14,25% per tahun. Secara teknis, pinjaman bank memang memiliki sistem yang lebih ketat dan proses yang lebih panjang serta syarat yang lebih rumit. Namun justru karena itulah, masih ada regulasi yang mengontrol bunga dan cara penagihannya. Berbeda dengan pinjol, pada pinjol legal saja, bunganya sudah jauh lebih tinggi dibanding pinjaman bank konvensional. Masalahnya, tidak semua pinjol berjalan dengan aturan. Pada pinjol ilegal, tidak ada batas, tidak ada regulasi. Bahkan ada yang membebankan bunga 1 hingga 3% per hari. Artinya, pinjaman sebesar Rp1 juta dalam 1 bulan bisa berbunga Rp300 hingga Rp900.000. Dengan kata lain, ini bukan lagi sekedar pinjaman, ini adalah jebakan yang dibungkus dalam kemudahan. Mekanisme perangkapnya pun hampir selalu mengikuti pola yang sama. Awal-awalnya, konsumen meminjam kecil-kecil dahulu, Rp100.000, Rp500.000. Lalu, sampai seseorang itu berhasil lunas dalam waktu singkat, para platform memberikan penawaran pinjaman lebih besar yang muncul otomatis setelah pelunasan pertama. Konsumen yang merasa sudah mengenal sistemnya, sudah tahu caranya, bahkan sudah percaya dengan aplikasinya, maka ia pinjam lagi dengan uang yang lebih besar. Sampai pada satu titik tertentu, ketika penghasilan bulan ini sudah habis dan belum mampu membayar sebelum tanggal yang sudah ditentukan, muncullah skenario yang paling umum dalam seluruh ekosistem pinjol, gali lubang, tutup lubang. Konsumen pinjam dari aplikasi B untuk menutup hutang di aplikasi A, pinjam dari aplikasi C untuk menutup hutang di aplikasi B, hingga seseorang menempati dirinya terjerat di belasan aplikasi sekaligus. Menurut laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI dalam siarannya tentang pengaduan konsumen fintech, banyak korban pinjol tidak menyadari bahwa bunga dan denda terus berjalan, bahkan ketika proses pengajuan keberatan sedang berlangsung. Belum lagi ketika mereka mengalami gagal bayar pada saat jatuh tempo.
Para platform pinjol, entah yang legal maupun ilegal, debt collector mengakses ke seluruh kontak di ponsel peminjam yang sudah disepakati pada saat pendaftaran. Para penagih meneror semua kontak yang ada, entah keluarga, tetangga, saudara, hingga atasan di tempat kerja dihubungi, bukan dengan pesan yang sopan dan formal, tapi dengan pesan yang dirancang untuk mempermalukan seseorang agar merasa tidak punya tempat bersembunyi. Tidak sampai di situ, foto KTP disebarkan, foto pribadi dimanipulasi dengan gambar hasil editan yang merendahkan, lalu disebarkan kembali ke seluruh jaringan sosial. LBH Jakarta dalam arsipnya menyatakan, sejak bulan Mei 2018, LBH Jakarta menerima sekitar 3.000 pengaduan terkait permasalahan pinjaman online, mulai dari aduan perlindungan kelalaian negara dalam melindungi warga dari praktik eksploitasi pinjol, hingga modus teror yang dilakukan para debt collector, sampai dari ancaman verbal hingga ancaman fisik yang eksplisit, dari pengiriman pesan di jam kerja hingga jam tidur, dan dari tekanan itu semua bisa merusak hubungan sosial dan jiwa seseorang. Sejumlah penelitian yang dipublikasikan dalam artikel-artikel ilmiah Indonesia mencatat bahwa korban galbay pinjol menunjukkan gejala kecemasan berat hingga depresi klinis dalam proporsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan depresi lainnya. Rasa malu yang melumpuhkan, kehilangan harga diri yang tidak mudah dipulihkan, ketakutan yang hadir setiap kali ponsel bergetar, menciptakan kondisi yang disebut sebagai finansial trauma. Dalam kondisi ini, kemampuan untuk berpikir jernih semakin menurun, keputusan semakin tidak rasional, solusi semakin kabur, dan lingkaran setan semakin sulit untuk diputus dari dalam. Kegelapan pinjol pun menyimpan kasus yang lebih ekstrim dari itu semua. Sejumlah kasus di mana korban pinjol memilih mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak sanggup menanggung tekanan penagihan yang tiada henti. Kasus ini memicu perdebatan nasional dan menimbulkan sebuah pertanyaan serius. Siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab dari semua ini? Dan siapa yang diuntungkan dari industri ini? Sebab jika ribuan orang mengalami tekanan yang sama, maka mungkin masalahnya bukan hanya terletak pada keputusan individu semata. Mungkin ada sesuatu yang jauh lebih besar yang bekerja di balik sekedar layar. Saat satu orang terjebak dalam spiral utang, ada pihak yang menikmati hasilnya. Model bisnis pinjol baik yang legal maupun ilegal dibangun di atas satu prinsip sederhana. Semakin seseorang tidak mampu membayar tepat waktu, semakin besar pendapatan platform dari bunga dan denda yang terakumulasi. Jika kita memahami fenomena pinjol dari kemunculannya sebagai solusi finansial di era digital hingga menjadi jerat yang mengikat banyak individu dalam lingkaran utang, ini bukan sekedar masalah individu yang kurang bijak dalam mengelola keuangan. Ini adalah sampul kompleks dari masalah ekonomi, psikologi, teknologi, dan budaya sosial yang saling terkait erat. Kita hidup di zaman ketika kesabaran dianggap kekalahan, ketika kebutuhan hari ini selalu harus diselesaikan hari ini juga, dan ketika teknologi membuat segala sesuatu tampak mudah sebelum konsekuensinya muncul belakangan. Kemudahan akses finansial di era digital yang seharusnya menjadi penyelamat justru datang dengan harga yang mahal jika tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai dan kesadaran kritis terhadap resiko yang ada. Sebagaimana diungkapkan oleh Karl Marx, segala yang tetap telah hancur dan segala yang suci telah diprofanasi. Demikian pula hubungan masyarakat dengan utang di era algoritmik ini. Utang yang dulunya mungkin dianggap tabu atau hanya untuk kebutuhan produktif, kini telah menjadi bagian dari gaya hidup. Sebuah komoditas yang diperdagangkan dan dieksploitasi oleh logika profit kapitalistik. Kegelisahan ini membawa kita pada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang masa depan. Di tengah janji inklusi keuangan, mengapa manusia modern justru semakin dekat dengan jurang utang? Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari sistem ini? Dan bagaimana kita bisa membangun sistem keuangan digital yang lebih adil dan berkelanjutan? Sampai di titik ini, pinjol bukan hanya cerita tentang aplikasi pinjaman di layar smartphone. Ia adalah cerminan dari masyarakat modern yang bergerak semakin cepat. Sementara kemampuan manusia untuk beradaptasi tidak selalu berjalan dengan kecepatan yang sama. Ketika kebutuhan hidup terus meningkat, ketidakpastian ekonomi semakin besar, dan kemajuan teknologi mampu menawarkan solusi hanya dalam hitungan menit, maka batas antara kebutuhan dan godaan menjadi semakin tipis. Disinilah paradoks terbesar itu muncul. Semakin maju teknologi yang kita miliki, belum tentu semakin kuat pula ketahanan finansial kita. Sebab krisis utang tidak selalu lahir dari kurangnya uang, tetapi seringkali lahir dari perpaduan antara tekanan hidup, hasrat konsumsi,
dan sistem yang terus mendorong manusia untuk mengambil keputusan secara cepat, tanpa memberi cukup ruang untuk mempertimbangkan konsekuensinya. Masa depan sistem pinjaman digital sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan regulasi dan literasi keuangan dapat diperkuat. Upaya peningkatan kesadaran finansial, pengawasan terhadap platform digital, serta penguatan ekonomi menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem keuangan yang maju. Fenomena pinjol mengajak kita untuk tidak hanya melihatnya sebagai inovasi teknologi, melainkan sebagai cermin dari dinamika sosial yang menuntut pemahaman kritis dan tindakan kolektif. Ini adalah peringatan untuk merefleksikan kembali nilai-nilai konsumsi, memahami kekuatan teknologi, dan memperkuat fondasi literasi keuangan kita. Hanya dengan begitu kita bisa berharap untuk keluar dari badai utang ini dan membangun masa depan finansial yang lebih cerah bagi semua.